wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada suaranya. Sebentar ya. Pagi-pagi minum kopi hangat. Jangan lupa dikasih susu dan gula. Karena jawab salamnya kurang semangat, saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebulungan 3 beserta Bapak dan Ibu guru yang hebat luar biasa dan selalu bersemangat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang telah bersedia meluangkan waktu untuk datang di kegiatan kali ini, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1 TT4 budaya positif bersama saya sendiri Fitriyatul Muwajjah, calon guru penggerak angkatan 9 dari UGT Satuan Pendidikan SDN Kebulungan 3 Lumpur, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya ya Bapak Ibu, mohon izin untuk berdiri sebentar. Saya tahu tadi Anda itu sudah mengajar. Sekarang saya ajak refreshing dulu Bu. Saya ajak refreshing dulu. Tirukan gerakan saya nanti ya, sambil biar lebih semangat sambil nyanyi juga. Oke. Lihat ya, ayo. Selesai dulu deh. Sama kakinya dulu. Ayo Bapak. Kakinya sampai sini Bapak. Jangan pijok. 2, 3, lompat dengan kedua kaki. Sampai ngomong nak. Kedua tangan tertawa, mulut kita terbuka. Hati jadi bahagia. Lagi. Dengan kedua kaki bertepuk dengan kedua tangan tertawa, kita terbuka. Hati jadi bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Ya, saya harapkan kita bahagia ya. Mulai dari awal seminar ini sampai akhir kita bahagia selalu. Nah, ini ada kesepakatan kelas, silakan. Kesepakatan kelas kita lihat ya. Yang pertama itu hadir silent. Setuju atau tidak? Hadir silent saat kita kegiatan selama kegiatan. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Ini mencakup keseluruhan ya. Saling menghormati dan menghargai berarti saat kita memberi materi di depan, berarti yang harus mendengarkannya juga harus mendengarkan, oke? Terus jika ada yang ingin ditanyakan, mengangkat tangan seperti murid-muridnya, seperti itu ya. Terus yang ketiga, serius tapi santai. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju ya dengan kesepakatan kelas kita? Ya. Ini adalah budaya positif. Dari kata budaya positif yang terbersit di benak Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Coba, ya Bu Ani boleh. Silakan Bu Ani. Kebiasaan yang baik, membiasakan bersikap baik. Oke, hebat sekali ya. Yang lain, Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat?
Budaya positif itu apa? Yang lain? Budaya positif gimana? Perilaku positif yang baik diterapkan. perilaku positif yang baik yang harus diterapkan. Oke, betul ya Bu? Betul sekali. Apakah budaya positif tersebut itu penting dilaksanakan di sekolah? Penting. Kita sepakat ya, budaya positif itu penting ya. Kita sepakat. Budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maksudnya di sini berpihak pada peserta didik, kita mengajar ini harus berpusat pada peserta didik. Jadi tujuan utama kita itu murid. Bagaimana cara murid kita itu senang, ya? Agar pembelajaran kita menyenangkan itu seperti apa? Kita mendesain pembelajaran agar anak-anak itu senang di dalam kelas. Itu yang berpihak pada murid. Terus harus berdiferensiasi Ibu. Kenapa kok berdiferensiasi? Karena anak-anak itu kodratnya beda-beda Bapak Ibu. Kita pelajari di paradigma yang ini ya. Yang pertama sebagai pendidik, kita itu diibaratkan seorang petani. Diajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai pendidik itu seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Dan siswanya itu adalah benih tanamannya ditabur petani di lahan-lahannya ini sekolahan kita. Setiap bibit tanaman atau siswa yang ditanam dan dirawat secara berbeda-beda. Jadi maksudnya gini Ibu, kita sebagai guru ini seperti petani, ibarat seorang petani. Kalau kita menanam benih jagung, terus kalau sudah tumbuh subur, kita akan mendapatkan apa? Kalau sudah dia berbuah, kita akan mendapatkan apa? Jagung. Berarti kodrat awal benih itu kan jagung. Kita tidak bisa merubah. Kita menanam jagung, kita inginnya nanti berbuah durian. Itu tidak akan bisa. Seperti ini. Siswa itu seumpama ikan. Ikan dia akan maksimal di air. Dia akan maksimalnya di air. Di dalam kolam. Kalau dia disuruh manjat, apakah bisa itu? Apa? Bisa, tapi tidak bisa maksimal. Seperti juga anak-anak Ibu, Bapak ya. Kodrat anak itu sejatinya mereka itu mulai lahir, mereka itu punya potensinya sendiri-sendiri. Jadi mereka itu punya keunikannya sendiri-sendiri. Ada anak yang pintar di akademik, tapi non akademik dia tidak bisa. Kita tidak bisa memaksa mereka harus bisa non akademik karena memang dia kodratnya itu akademiknya di matematikanya bisa. Kalau dia sukanya olahraga, kinestetik ya, ada yang teranimasi hafal. Kita itu model apa? Cara pembelajarannya, gaya belajar anak itu ada tiga. Apa saja Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Gaya belajar. Iya, Bu Ali, Bu Ika. Auditori, oke Bu Ika. Auditori, visual, kinestetik, oke. Di kinestetik anaknya pintar gerak, dia jalannya gerak terus. Tapi pada saat audio, gurunya menerangkan, gurunya itu hanya menerangkan, dia itu sendiri. Nah, dia itu berarti gaya belajarnya kinestetik. Kita tidak bisa harus auditori saja seperti itu. Jadi harus dari gurunya. Jadi harus dari petaninya. Bagaimana cara si benih ini tumbuh subur itu seperti apa? Jadi si petani harus memberantas hama-hama kan. Kelakuan yang jelek-jelek kita hapus dan laku baiknya kita tebalkan.
Jadi kita yang mengisi, kita yang nulis, terserah kita. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak itu kertasnya samar-samar. Dia bisa laku baik, dia bisa laku buruk. Jadi harus kita yang menebalkan laku baiknya mereka. Tapi kita tidak bisa merubah dia itu harus pintar ini, harus pintar ini. Tidak, kita harus cari tahu dia itu pintarnya di mana, agar mereka itu bisa merdeka. Kita tidak bisa, Bapak Ibu, harus anak ini harus pintar bahasa Inggris, harus. Padahal dia itu tidak punya vocabulary-nya, vocabulary-nya itu tidak punya, ya. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak anak. Nih, lahan. Sekolah ini diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Jadi sekolah kita ini tempat kita bercocok tanam. Kalau kita menginginkan tumbuhan kita itu tumbuh subur, bagaimana cara kita memberantas hama-hama tersebut? Bagaimana cara kita memberi dia pupuk? Jadi kita yang harus bergerak. Oke? Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Nih ya, kita akan eksplorasi konsep budaya positif. Ada 5, ini perubahan paradigma, stimulus respon melawan teori kontrol, terus aktif disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, kita ada permainan ini Bapak Ibu. Saya minta Bapak 1, Ibu 1 untuk maju. Coba jangan seperti muridnya Bapak Ibu disuruh temannya. Ayo, ayo semangat ya Allah. Bu Ani hebat. Ayo Bapak. Bapak 1. Ayo Pak Ani, oh Pak Eko, ayo. Nah, tugasnya ini. Tugasnya gini ya, berpasangan. Pak Eko itu mempunyai dia punya sesuatu yang berharga di sini. Dia akan menuliskan sesuatu yang berharga. Silakan tulis Pak Eko sesuatu yang paling berharga di hidupnya panjenengan. Silakan. Terus jangan sampai ada yang lihat kan sesuatu yang berharga dan tidak boleh ada yang tahu. Ceritanya seperti itu. Silakan tulis ya, sesuatu yang berharga. Jangan tulis langsung digenggam. Bahaya. Tulis ini ya. Iya. Bahaya sih berharga gimana? Yang berharga ya. Oh, ini berharga. Amin. Rupanya karena akan nanti. Bonsaran. Oke. Silakan digenggam. Tugas Bu Ani yaitu bukan menebak, tapi menginginkan Pak Eko itu untuk membuka. Padahal Pak Eko itu tidak mau. Bagaimana cara sampean? Caranya Bu Ani merayu Pak Eko, merayu Pak Eko agar itu dibuka, agar rahasianya Pak Eko ini dibuka. Kantongnya tak cukup dewe. Ayolah, Pak. Silakan. Saya punya sesuatu. Ambil sendiri. Tapi ini di sana. Saya berani loh ngambil. Dan Dewi dengan sesuatu yang baik dan bagus lah. Saya ambilnya Bapak. Saya punya Bapak. Boleh nggak? Bapak lihat ada apa sih? Saya punya yang lebih bagus loh. Iya, percaya. Ayo berusaha. Bukan, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ini sesuatu yang private, nggak bisa dianulir. Ini sangat berharga ini. Saya tak gantiin nanti ini. Tukar. Nggak boleh. Sudah. Sudah. Tidak bisa. Tidak Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa Ibu? Karena Pak Eko punya ini katanya badannya ini sangat berharga dan private itu. Terus Pak Eko kenapa kok mempertahankan kepala tangannya Pak Eko kenapa? Ya, ini
miliknya Pak Eko yang digenggam. Ya. Jadi Miliknya Pak Eko ya. Nah, jadi ini termasuk ke teori kontrol Bapak Ibu. Jadi permainan tadi itu teori kontrol. Kita itu tidak bisa dikontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, terus apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi maksudnya di sini kontrol diri yang penting. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Seumpama seperti ini, kepala sekolah menginginkan kita semua berangkat tepat waktu. Kita bisa dikontrol, boleh. Kita memang harus dikontrol seperti itu ya. Tapi apakah dalam hati panjenengan semua itu kalau ada kepala sekolah saja, atau kalau tidak ada kepala sekolah kita dapat sholat? Nah, itu termasuk teori kontrol. Yang bisa mengontrol sebenarnya itu kita sendiri. Oke. Jadi motivasi intrinsik itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak. Budaya positif itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi bukan kalau ada guru mereka baik, kalau ada guru yang disenangi saja mereka manut. Tapi bagaimana cara kita sebagai guru, biarpun meskipun kita tidak ada, mereka itu tetap berbuat baik. Itulah yang akan kita rubah. Memang merubah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan Bapak Ibu, tapi kalau kita sedikit saja mau berubah, itu sudah hebat luar biasa. Nah, ini gambar yang geser dalam kontrol teorinya itu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Dulu kita itu pernah gini ya, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu hanya ilusi, itu adalah miskonsepsi Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol murid. Benar, dia bisa dikontrol saat itu. Tapi apakah setiap hari dia bisa dikontrol kalau kita tidak ngomong lagi? Nah, inilah yang akan kita bangun. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan yang positif itu bermanfaat buat anak. Kenapa? Itu enggak semuanya efektif. Karena anak itu kan pilih-pilih kadang. Suka sama guru, dia ngasih efek positif, yang positif kepada murid, dia mau. Kadang ada siswa yang tidak suka dengan murid A. Kadang ada siswa yang tidak suka dengan gurunya. Meskipun guru itu ngasih pendapatnya yang positif, anak itu tidak akan mau. Karena apa? Intrinsiknya belum terbangun. Nah, ini tugas kita, kolaborasi yang baik antara guru dan murid. Ngomong yang baik, hati dan dari hati ke hati. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, itu sangat ilusi sekali Bu, miskonsepsi ya. Karena kalau seorang murid membuat kita sebagai seorang guru membuat rasa bersalah itu kepada siswa, siswa itu akan down. Downnya apa? Contoh misal, kamu itu ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kamu mau jadi apa? Nah, kalau seperti itu bukan menguatkan karakter, malah dia akan down. Nanti ke depannya dia akan merasa aku ini orang yang gagal. Aku ini tidak bisa membanggakan orang tua, tidak bisa membanggakan guru. Jadi tidak ada karakter yang membangun, akhirnya dia down. Nah, itu yang harus kita rubah sedikit demi sedikit. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita kan orang dewasa, sedangkan murid kita kan lebih kecil dari kita, jadi kita yang lebih dewasa. Itu ilusi sekali Bapak Ibu. Kenapa? Kita itu tidak bisa membuat anak itu kita harus memaksa dia seperti ini, kita harus memaksa dia seperti itu. Tidak bisa. Kenapa? Karena anak zaman sekarang itu sudah punya kontrol diri sendiri Bu. Kalau kita tidak memberikan laku baik, menebalkan laku baiknya itu tadi, ya anak itu akan tetap seperti
seperti itu. Jadi kalau ada kita saja dia baik, tidak ada kita dia akan ya seperti itu lagi. Nih. Kita lanjutkan. Ini adalah perubahan paradigma yang harus kita laksanakan mulai sekarang. Mungkin sedikit demi sedikit, yang penting kita ada perubahan. Ini teori stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Nah, kalau kita berpikiran kalau kebutuhan kita sama itu salah. Ya. Teori kontrolnya tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita ambil contoh, kebutuhan saya, ini kebutuhan saya dan Bu Mentari beda. Kalau kebutuhan dasar saya ingin bebas. Kenapa? Karena di rumah saya tidak bisa mengeksplor diri saya sendiri. Jadi saya kebutuhannya ingin kebebasan. Jadi saya sering di dalam sekolah mengerjakan sesuatu yang saya anggap itu sangat perlu. Jadi saya mengerjakannya di sekolah. Terus Bu Mentari kebutuhannya beda. Mungkin kebutuhan kasih sayang. Gula kentang. Suaminya gula kentang. Nah, kebutuhan kita itu berbeda. Kalau kita menyamaratakan kebutuhan, itu tidak akan maksimal. Terus semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus responnya. Tapi kalau teori kontrolnya, itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kenapa anak ini unik? Kenapa anak ini unik? Kenapa anak ini kok pendiam? Kenapa anak ini tingkahnya aktif sekali? Kalau kita merasa dengan melihat hal yang sama, kita samakan dengan anak yang aktif. Ini anak aktif pintar, ini anaknya pendiam, tapi tidak bisa kita samakan. Apakah itu bentuk kita memerdekakan siswa? Apakah itu bentuk kita memerdekakan siswa? Apakah kita selama ini jahat atau baik? Kalau kita menyamaratakan anak itu, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah kita sudah betul kalau kita harus menyamaratakan anak? Karena menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Dia melakukan ini, dia jahil. Loh, kita harus tahu dia kenapa kok jahil. Kita tanya, tidak langsung menjudge anak itu. Nah, itu bisa menggaulkan anak. Jadi kita tanya, kenapa nak? Pasti dia punya tindakan itu pasti dia punya alasan. Nah, alasan inilah yang kita akan gali di anak-anak kita. Terus stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak harus melihat harus sama dengan saya, kamu itu harus sesuai dengan keinginan saya, itu tidak bisa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau itu stimulus respon. Tapi teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan seperti saya jelaskan tadi. Orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon, sedangkan teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus responnya. Tapi teori kontrol tentang dunia, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kita memang sebagai guru bisa mengontrol murid, tapi apakah murid itu mau dikontrol oleh kita? Apakah murid itu mau dibujuk dengan kita? Kalau kita memaksa mereka. Terus yang stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi saat anak itu dibujuk tidak bisa, akhirnya kita memaksa mereka seperti keinginan kita. Terus teori kontrol tentang dunia yaitu kolaborasi dan konsensus. Konsensus ini kita kolaborasi, Bapak Ibu. Jadi kolaborasi dan kita menyamakan persepsi. Jadi anak itu diajak ngomong, bagaimana sih kalian itu inginnya seperti apa? Jadi kita rundingan, Bapak Ibu. Kalau kita rundingan, apapun yang diucapkan oleh mereka,
stimulus responnya. Jadi contohnya seperti ini. Saya memarahi murid saya yang terlambat. Saya marahi, saya menang kan? Lah murid yang terlambat yang sudah saya marahi, yang sudah saya caci maki itu merasa dia kalah. Tapi beda kalau teori kontrol tentang dunia. Model berpikir kita itu menang dan menang. Maksudnya apa? Guru menang, murid juga menang. Jadi saat dia melakukan kesalahan, kita ngajak kolaborasi. Kenapa kok telat? Kenapa kalian tadi telat? Kenapa? Nah, dia kan masih ada alasan. Kalau dia tidak telat lagi, bagaimana ya caranya? Apakah itu sesuai keyakinan kita? Apakah itu sesuai dengan keinginan kita? Apakah kita akan selalu telat dan telat terus? Nah, itu kan akan ada jawaban dari murid kita. Jadi memang butuh waktu Bapak Ibu. Saat anak itu telat, persilakan masuk saja. Jangan langsung dimarahi. Tapi nanti saat istirahat, jangan boleh istirahat dulu. Kita ajak bicara. Jadi kita ajak bicara bagaimana agar dia itu tidak telat lagi. Biar dia ucapkan apa yang dia inginkan dan mereka mengutarakan apa alasan mereka itu untuk telat tadi. Seperti itu. Sekarang kita ke disiplin positif ya. Ini pertanyaannya, bagaimana cara membuat murid disiplin? Menurut pandangan panjenengan semua, bagaimana cara Anda membuat murid itu disiplin? Enggak komentari. Bagaimana cara komentari untuk mendisiplinkan murid itu seperti apa? Kalau di kelas saya Ya. itu ada seperti tertib kelas, tapi itu Ah. dibuat dengan murid, dengan siswa. Oke, berarti kesepakatan. Ya, Oke. ya, itu yang saya lakukan. Oke, terima kasih untuk komentari. Ya, itu betul sekali. Terus yang lain bisa menambahkan? Bu Anita? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Kira-kira siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Bukan? Murid itu sendiri. Betul sekali. Berarti sudah masuk ya. Motivasi tenangnya itu sudah masuk. Intrinsiknya sudah masuk. Yang ketiga, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Ada sedikit ya. Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Guru itu mengarahkan. Guru itu tugasnya memang mengarahkan sesuai dengan keajaran Nusantara. Guru itu tugasnya hanya menuntun, bukan menuntut. Jadi itu yang harus dirubah paradigma kita. Jadi tugas kita hanya menuntut laku baik mereka, bukan menuntut mereka seperti ini, seperti itu. Oke. Lanjut. Disiplin ini menurut kajian Nusantara adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Disiplin sendiri itu bukan tata tertib ataupun kesepakatan juga, tapi kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, ini yang kita akan lakukan agar anak itu mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Agar anak itu mempunyai inisiatif sendiri. Ya, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, ya, nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan itu kalau di Indonesia sendiri itu dikenal profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Tak ada goyang lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu, nggih. Jadi Profil pelajar Pancasila inilah yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagi
visi sekolah kita agar anak itu berakhlak berkarakter. Mandiri di sini, ya anak itu punya inisiatif sendiri, bukan anak itu mandi sendiri, pakai sepatu sendiri, bukan itu saja, tapi mandiri. Anak itu punya inisiatif sendiri, meskipun kita tidak memberikan mereka tugas, tapi mereka punya inisiatif sendiri untuk belajar. Karena apa? Belajar itu kebutuhan, bukan sebuah beban. Bernalar kritis, jadi kita menginginkan anak itu bernalar kritis. Bagaimana cara kita agar siswa itu bisa bernalar kritis? Biasakan mereka itu presentasi di depan kelas. Kelas 1 itu sudah mulai diajari, sudah presentasi. Saya harapkan nanti di kelas 2, 3, 4, 5, 6-nya mereka bisa. Kalau dulu memang saya berpikiran seperti ini, anak kelas 1 kenapa harus presentasi? Itu pemikiran saya yang dulu. Karena apa? Anak kelas 1 bisa ngomong. Anak kelas 1 ini kira-kira bisa mempresentasikan hasil mereka. Ternyata saya coba, alhamdulillah bisa. Jadi tiap hari saya video, saya kirim di grup. Orang tua itu senang Bapak Ibu. Jadi foto-foto anaknya di apa lagi kerjakan tugas kelompok, saya foto, saya kirim di grup. Terus saya ajak mereka presentasi. Jadi saya tidak kebanyakan nulis sekarang. Saya action, langsung action. Seperti tadi bahasa Inggris. Jadi anak itu saya jajan, kamu minta apa? Sekarang kita temanya tentang alat tulis. Kalian punya apa di dalam kelas? Keluarkan, dikeluarkan. Mereka maju. Nah, tahu ini bahasa Inggrisnya apa? Tidak tahu? Oke, kita ajarkan. Ini pertama kita pegang garis. Nah, kita ajari. Ini diajari. Sudah masuk. Anak ini saja kan yang masuk. Teman-temannya kan belum. Nah, anak ini suruh maju semua. Jadi mereka yang akan mengulang-ulang, bukan kita yang mengulang. Capek kalau kita mengulang-ulang. Oke. Anak itu kalau kelas 1, kelas awal sering diulang-ulang itu gampang masuk. Jadi dengan benaran trik. Jadi mereka pegang penggaris, pegang pensil. This is a rose. This is a pencil. Seperti itu. Lah, itu dilakukan berulang-ulang oleh teman-temannya bergantian. Kalau seperti itu kira-kira masuk atau enggak? Mas, tanpa kita memberi materi. Oke. Tapi ada perlu juga materi. Itu ditulis di rumah ya enggak apa-apa. Kalau kita ngasih materi tulisan banyak, anak itu tersita waktunya untuk nulis. Sedangkan kita mengerjakannya kesulitan. Kenapa? Karena ada yang tidak menulis. Suruh saja nulis di rumah. Nulis saja di rumah, tapi kita action. Di rumah, di sekolah kita langsung action. Biar ada timbal balik dari orang tua, kita foto, kita video. Ini pembelajaran kita. Silakan ini materinya ditulis di rumah. Tadi anak-anak belajarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu. Jadi anak-anak dibiasakan untuk bernalar kritis. Untuk gotong royongnya Bapak Ibu, kita biasakan. Kalau dulu kita piket nggak ada. Kelas 1. Jadi yang piket Bapak Ibu gurunya saja. Sekarang saya biasakan, saya dan Bu Anita rundingan. Bagaimana kalau kelas 1 dikasih tugas piket? Memang kotor sih, tidak terlalu bersih. Tapi mereka punya sifat gotong royongnya itu loh. Ya, yang akan kita tumbuhkan gotong royongnya. Kalau memang masih kotor namanya kelas 1. Tapi yang terpenting kita sudah menerapkan P5. P5-nya itu tidak harus kita buat karya Bapak Ibu. Itu tidak diperkenankan juga. Buat karya menghabiskan uang tidak apa-apa. Tapi P5 itu penguatan karakternya yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Bukan proyeknya saja. Tapi dalam membuat proyek itu bagaimana anak-anak itu bisa gotong royong, bagaimana anak-anak itu bisa bernalar kritis, mandiri dan berakhlak. Itu yang penting. Jadi penilaian kita bukan hasilnya, tapi prosesnya. Jadi prosesnya yang kita lihat, bukan hasil dari itu, dari hasilnya mereka, tapi prosesnya. Yang kreatif itu kita membuat hal-hal yang kreatif seperti pembelajaran yang kreatif. Kita nggak harus auditori aja.
kita bisa membuat proyektor di sekolah juga banyak, laptop juga ada, silakan dikembangkan, silakan dimanfaatkan. Jadi bisa dibuat untuk anak-anak itu yang daya belajarnya auditori masuk, daya belajarnya kinestetik juga masuk, daya belajarnya visual juga dia masuk. Seperti itu. Kalau masalah hafalan bisa kita dengan nyanyi-nyanyi, kita berbalik lirik dengan lagu-lagu bisa. Seperti itu. Itu yang kreatif. Nah, ini dari motivasi Bapak Ibu. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, motivasi yang Bapak Ibu dapatkan, maksudnya yang Bapak Ibu punya, kenapa sih Bapak Ibu itu masuk ke webinar ini? Kenapa Bapak Ibu mau ikut webinar ini? Apa motivasi yang Anda punyai? Silakan, ada yang berpendapat. Motivasi apa yang Anda punyai saat mengikuti webinar? Ya. Untuk mengetahui ilmu baru, Oke, berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Oke, terus yang lain, silakan. Terima kasih Bu Dia Untuk paparannya. Terus ada lagi motivasi yang Anda punyai saat mengikuti webinar ini apa? Silakan Bu Rida. Menambah pengetahuan baru itu sudah intrinsik berarti ya. Tapi kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ketidaknyamanan dengan teman atau hukuman dari kepala sekolah, berarti ini masuk eksternal, masih motivasi eksternal yang dapat dari luar. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini masih motivasi eksternal. Dan 2 motivasi ini bisa mengakibatkan identitas gagal, Bapak Ibu. Oke. Kenapa? Karena dia motivasi tersebut dapatnya dari luar, bukan dari diri sendiri. Nah, yang kita harapkan yaitu motivasi ini datangnya dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita ingin ke sekolah berangkat lebih pagi karena dari diri kita sendiri. Saya ingin lebih pagi karena melakukan hal itu kesuka saya, bukan karena dapat hukuman atau imbalan dari kepala sekolah, seperti itu. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah tujuan disiplin positif kita. Oke. Nah, pertanyaan terpenting ini, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang paling sesuai dengan perilaku murid-murid kita di sekolah? Motivasi yang mana? Kira-kira motivasi yang pertama, kedua, atau ketiga? Kebanyakan satu. Berarti intrinsiknya masih belum dilakukan. Yaitu tugas kita. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Dulu Bapak Ibu, saya merasa gini, kalau anak dikasih penghargaan itu pasti akan senang, akan semangat. Ternyata itu salah, Bapak Ibu. Ternyata kalau kita ngasih mereka penghargaan, itu berarti kita mematikan kreativitas mereka. Itu sama dengan menghukum mereka. Ya, kalau tidak ada penghargaan mereka tidak akan melakukan. Nah, seperti itu. Jadi penghargaan serasa hukuman buat mereka. Jadi tidak harus dibiasakan anak itu dikasih penghargaan. Betul sekali. Saya kira kalau dikasih penghargaan mereka akan semangat. Ternyata setelah melaksanakan ini, ternyata penghargaan itu sama dengan kita ngasih hukuman. Penghargaan serasa hukuman, gitu ya. Terus penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya yang seperti tadi. Jadi kalau dia dikasih penghargaan, akhirnya dia akan pengaruhnya jangka itu saja. Besoknya tidak akan melaksanakan lagi karena tidak mendapatkan hadiah. Seperti
merusak hubungan. Maksudnya, kalau kita kasih penghargaan ke si A, ke Bu Mentari saja sama itu, saya kasih penghargaan ke Bu Mentari saja, yang lain akan iri dan akan boten. Ke Bu Mentari saja, ke saya enggak, ke itu enggak. Nah, itu akan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu akan tidak efisien. Seperti itu, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas mereka juga. Jadi mereka tidak bisa berkreativitas sesuai keinginan mereka karena mereka dituntut dengan penghargaan itu tadi. Penghargaan ukur ya seperti saya terangkan tadi. Nah, inilah yang kita inginkan, motivasi dalam diri mereka. Ini yang akan kita gali dan akan kita rubah paradigma kita di dalam sekolah. Nah, sebentar, biar tidak bosan Bapak Ibu. Sebentar ya. Saya kasih tepuk konsentrasi, bukan tepuk konsentrasi tapi kita ajak konsentrasi ya. Apa Bapak Ibu? Konsentrasi. Kalau tidak konsen bau terasi ya. Konsentrasi, angkat tangan kita, angkat tangan kita. Loh, kan tidak konsentrasi. Angkat tangan kita. Nah, belum konsentrasi ya betul. Angkat tangan kita. Tangan ke samping, tangan ke samping, tangan ke samping, tangan ke samping. Putar, stop, pintar konsentrasi belakang. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, belum konsentrasi, kita konsentrasi sama. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Hukuman konsekuensi dan restitusi, biar kita tahu apa itu hukuman, apa konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana, jadi belum ada rencana anak itu langsung dihukum. Itu bersifat satu arah, jadi kita saja yang menginginkan tapi anak tidak menginginkan. Itu sifatnya hukuman. Jadi belum direncanakan, langsung kalau anak itu telat keluar kamu, jangan di sini, sudah keluar di luar saja. Nah, itu bersifat satu arah dan tidak terencana. Jadi saat itu berlangsung langsung saja, bersifatnya tidak terencana. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Fisik bisa anak itu dipukul, bisa anak itu disuruh lari-lari, bisa anak itu disuruh berdiri satu kaki, itu fisik. Kalau psikis itu mentalnya ya. Jadi kita olok-olok dia, membuat mereka merasa bersalah, itu merupakan hukuman psikis. Saya boleh cerita Bapak Ibu. Waktu dulu saya masih SD, saya masih ingat betul sampai sekarang. Itu masih saya tanam di dalam hati saya. Kok bisa Bapak guru saya bilang seperti itu? Jadi dulu itu karena saya orang yang tidak punya, terus anak yang menjadi saya itu orang yang kaya. Anak itu saya nangis, waktu itu saya nangis. Saya dijadi sama-sama perempuan, saya nangis. Saya itu tidak bersalah. Memang saya berangkat ke sekolah itu, sepatu saya itu memang berwarna tidak hitam sama sekali, tapi bawahnya itu putih karena saya diberi dulu. Ya, dulu saya orang yang tidak punya. Jadi saat itu anak itu mengawak saya, tidak apa-apa, saya punyanya ini. Nah, anak itu tidak terima karena saya sudah sabar, saya tidak menggubris omongannya, dia tidak terima. Saya dipukul dari belakang. Nah, Bapak guru kelas 4 saya ini tadi langsung memukul saya juga. Kenapa kok benar di dalam kelas? Jadi, ada nggak gue? Nah, omongan itu Bapak Ibu sampai sekarang. Nah, motivasi itu yang saya, aku akan jadi orang yang berhasil. Motivasi, tapi ejekan dari guru tersebut menjadi motivasi buat saya. Saya akan menjadi guru yang baik. Saya tidak akan menjadi guru seperti Anda. Itu motivasi saya dulu. Jadi omongan kadang saya
sudah berumur 34 tahun ini Bapak Ibu. Kelas 4 itu saya masih umur 10 tahun. Tapi masih ternyanyi omnya, anjing wong ndak duwe. Ya, garai ramenya. Tapi tidak bingung. Kenapa kamu seperti ini nak? Kenapa? Harus ada dua belah pihak kan yang ditanyai. Itu adalah merdeka murid. Kalau hanya salah satu pihak, itu tidak akan memerdekakan murid. Dan sampai sekarang saya sakit hati. Kenapa? Omongan itu tidak pantas yang dilakukan seorang guru kepada murid. Itu omongan orang bukan pendidik menurut saya. Nah, dari situ saya berpikir saya akan menjadi guru. Nah, mulai kelas 4 itu saya bercita-cita menjadi guru. Dulu saya tidak berkeinginan untuk menjadi guru karena basic keluarga kita itu pedagang, semuanya pedagang, dua-duanya pedagang, ayah ibu pedagang. Tapi karena omongan bapak guru itu tadi, jadi saya termotivasi saya akan menjadi guru yang baik. Saya ingin menjadi guru yang bisa menelaah anak ini kenapa, keinginannya itu apa, itu keinginan saya. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai terwujud. Memang belajar saya masih belajar dan saya juga berharap panjenengan semua juga belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Disiplin yang bermakna positif adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Apa itu konsekuensi? Nah, konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid mengetahui konsekuensinya sebelum apabila melanggar. Jadi ada tata tertib. Konsekuensi itu tata tertib. Kalau kamu telat, berarti kamu begini, kamu ini. Nah itu konsekuensi. Ada kesepakatan, tapi itu konsekuensi. Ya, kita lanjut. Masih semangat Bapak Ibu? Oke. Coba saya ingin tahu kalau saya bilang SDN Kebulungan 3 luar biasa gitu ya. Nah, itu sama dengan berdoa. Kita semua ingin guru menjadi guru yang luar biasa. Oke. SDN Kebulungan 3 luar biasa. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah bicara tentang konsekuensi, sekarang kita bicara tentang restitusi. Dulu saya tidak pernah tahu restitusi itu apa. Yang saya tahu itu hubungan sama konsekuensi. Sekarang ada lagi Bapak Ibu. Ini ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang akan kita bahas, restitusi kita ya. Diharapkan semua bapak dan ibu guru itu bisa melaksanakan restitusi saat mereka melakukan kesalahan. Jadi memperbaiki. Jadi kita itu tidak menjudge atau tidak memberi konsekuensi. Jadi kita memberikan anak itu karakter yang lebih kuat. Nah, coba ibu lihat ini hubungan atau konsekuensi ya. Yang pertama, laki mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hubungan atau konsekuensi? Oke, lanjut ya. Kan coretannya dibuat di meja tulis. Hubungan atau konsekuensi? Konsekuensi. Oh, hebat luar biasa. Oke, berjemur di lapangan basket karena mengobrol dengan teman. Terus yang tetap kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi memang ya. SDN Kebulungan 3 luar biasa. Nah ini restitusi. Ini restitusinya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan seperti konsekuensi, tapi namun belajar dari kesalahan. Jadi saat dia terlambat, kenapa dia terlambat? Seperti itu. Jadi kita gali kenapa dia terlambat, tapi jangan saat masuk. Usahakan jangan saat masuk. Kita ngobrol seperti itu akan mengurangi jam kita. Silakan saja anak itu masuk, ya, tidak apa-apa. Silakan. Tapi saat istirahat dipanggil. Yang pertama, anak itu bisa lebih dekat dengan kita. Yang kedua, dia tidak malu dengan teman-temannya saat kita ngejek atau saat kita marahi. Dia tidak akan malu karena anak itu dipanggil. Kita berhadapan 2, 1. Nanti kita akan mendapatkan predikat menang dan menang. Menang di sisi kita sebagai guru dan menang di sisi anak sebagai murid kita.
biar lebih akrab ya. Restitusi ini tawaran bukan paksaan. Kalau biar anak kalian tidak terlambat lagi, bagaimana ya caranya? Biar kalian tidak mengerjakan tugas ini biar tidak telat lagi, bagaimana ya nak caranya? Biar mereka sendiri yang punya inisiatif. Itu juga mengajarkan mereka untuk bernalar kritis ya. Kalau kita tidak menstimulus mereka dengan pertanyaan-pertanyaan, mereka itu tidak akan punya bernalar kritis seperti keinginan Ki Hajar Dewantara. Bernalar kritis. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi saat restitusi, anak itu disuruh melihat dalam diri mereka. Mereka itu memang salah atau tidak? Bukan kita yang ngomong, tapi mereka sendiri yang ngomong. Iya bu, saya salah. Iya bu, memang saya seperti ini. Nah, bukan kita yang ngejudge, tapi anak itu sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar inilah yang akan kita gali Bapak Ibu. Kebutuhan dasar ini yang akan kita gali hari ini. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita menginginkan karakter mereka lebih kuat lagi. Restitusi fokus pada solusi, bukan ngejudge, tapi kita kasih solusi. Solusi atas kebutuhan dasar mereka itu seperti apa? Seumpama kalau mereka telat, kita tanya, karena saya salaman, karena saya tidak barunya telat. Kalau seperti itu berarti mereka kekurangan kebutuhan dasar mereka. Restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Seperti itu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah di kelas Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah. Silakan Bu Nita untuk membagikan bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu seperti apa. Biar kita sama-sama praktik baik ya. Silakan Pak Bu Nita. Biar kita sama-sama bisa membuat keyakinan kelas seperti punya Ibu Nita. Ini yang keyakinan. Kalau di kelas saya di kelas 5 kita buat waktu masuk kelas 5 itu Ya. Maka berdiri Bu Nita. kalau di kelas 5 itu pada awal masuk kelas 5 saya buat kesepakatan dengan anak-anak. Yang pertama seperti yang sudah saya tuliskan di situ gitu. Ada itu peraturan kelas 5. Yang pertama tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu. Kalau masuknya jam 7 ya sebelum jam 7 sudah sampai. Itu. Yang kedua bersikap baik sebelum memulai kelas. Maksudnya masuk. Kalau jamnya masuk ya sudah masuk. Duduk yang rapi. Misalnya Bapak Ibu guru belum datang ke kelas, itu anak-anak sudah berdoa sendiri. Apa ditungguin gitu. Jadi mereka mandiri bisa berdoa. Terus selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Karena pengalaman saya dulu yang kelas 5 dulu itu kebanyakan anak-anak itu buang sampah itu di loker, di meja, di bawah meja ya. di bawah mejanya itu banyak sekali. Dan itu kalau sudah dibilang kalau dibuang sampahnya baru keluar yang namanya bukit sampah itu pasti banyak. Ya, bukit sampah. Nah, sekarang itu saya budayakan membuang sampah pada tempatnya. Sudah saya berikan di kelas, di depan kelas juga ada itu. Dan yang terakhir yaitu tidak berbicara ketika ada guru yang menerangkan. Nanti itu kan kesepakatannya gini. Kalau saya sedang menerangkan, anak-anak boleh bertanya. Tapi nanti ada sesi bertanya sendiri. Misalnya anak-anak tidak mengerti ya silahkan bertanya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya anak-anak mau berpendapat itu juga bisa gitu. Saling menghargai dengan pendapat teman-teman. Profil pelajarannya kita sudah masuk ya Bu Nita. Oke, tepuk tangan untuk Bu Nita. Hebat luar biasa. Sudah dilaksanakan ya keyakinan kelasnya. Nah, kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Apa perbedaannya? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Kalau Bu Nita tadi bilang, saya ini keyakinan kelas bersama murid-murid itu Bu.
Iya. itu harus Iya. oh iya. Kalau menurut saya, oke, Bu Oke, ya. pendapat ya. Kalau saya tulis itu keyakinan, mungkin anak-anak itu mikir oh, aku kan keyakinanku bukan keyakinanmu, gitu. Akhirnya saya buat peraturan, gitu. Kalau saya tulis peraturan, akhirnya kan mungkin konsepnya akan oh itu peraturan yang wajib dilaksanakan, gitu. Tapi kalau sekarang ini namanya jadi keyakinan kelas, ya itu pengetahuan baru bagi saya. Terima kasih Pak Ibu. Ya, silakan. Silakan Bu Betari. Kalau di sini tadi kan peraturan kelas, Oke. peraturan kelas. Kalau punya saya itu kesepakatan kelas. Bagaimana? Bisa. Gini, saya jawab dulunya Bu Nita dulu ya. Ya, kalau peraturan itu peraturan yang dibuat bukan atas seperti ini. Kita pakai helm itu atas dasar peraturan yang dari pemerintah apa keinginan kita sendiri untuk memakai helm? Dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti kita mentaati peraturan dan meyakinkan diri kita sendiri. Oke. Kalau peraturan itu dibuat untuk saya harus mentaati aturan tersebut, tapi tidak ada motivasi intrinsiknya dari saya sendiri. Jadi motivasi itu terbentuk gara-gara ya saya harus mentaati peraturan, saya bawa helm, saya takut ditilang, nanti kita bayar seperti itu. Tapi kalau keyakinan, saya yakin kalau pakai helm berarti saya akan selamat. Kalau saya ada apa-apa di jalan, kepala tidak masalah ya. Jadi tidak ada terbenturan atau kanker otak atau seperti apa. Itu keyakinan. Kenapa? Tidak peraturan. Kalau peraturan hanya akan ada tulisan saja, tapi tidak ada motivasi intrinsik dari anak tersebut. Seperti itu. Kalau modelnya Bu Nita tadi itu kesepakatannya bersama Bu Fitri, saya buatnya bersama-sama dengan anak-anak. Berarti anak-anak yang membuat kan? Anak-anak yakin pinginnya seperti itu kan? Ya, berarti itu termasuk keyakinan kelas. Peraturan itu sama dengan tata tertib yang kita buat. Jadi di sekolah sekarang tidak ada tata tertib, tapi keyakinan sekolah. Jadi anak-anak itu diajar ringan bagaimana kita menjaga keyakinan kita agar sekolah kita aman, agar sekolah kita bersih. Memang susah Bapak Ibu, susah. Tapi kalau kita tidak ada perubahan sedikit demi sedikit, sekolah ini tidak akan bisa berubah. Jadi kita harus mindset kita diubah juga. Kita harus memang banyak-banyak bergerak. Memang guru itu memang bergerak. Kalau guru dia apakah disukai sama anak? Kalau kita cuma ngajar, buka halaman ini, buka halaman itu, apakah anak-anak senang? Pada tujuan pendidikan kita itu agar berpihak pada murid, agar anak-anak itu senang, agar anak-anak itu ingin kembali ke sekolah. Saya ingin bertemu lagi dengan bu guru, saya ingin bermain lagi dengan bu guru. Itulah maksudnya tujuan pendidikan kita. Melaksanakan tujuan yang baik itu memang susah. Tapi kalau kita ada mindset dalam diri kita ingin berubah, insya Allah dikasih kelancaran. Seperti itu. Terus katanya bulan tadi saya kesepakatan kelas Bu Fitri. Ya, kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas Bu. Cuma kalau kesepakatan kita sepakat ini bareng-bareng. Ya, kesepakatan itu tidak tertulis. Tapi kalau sudah ditulis menjadi keyakinan kelas. Harapannya agar anak itu bisa baca, nggak usah banyak-banyak seperti punyanya Bu Nita ini 4, biar bisa dibaca jelas. Ya bagi dibaca nggak usah panjang-panjang. Ya itu betul datang ke kelas tepat waktu sudah. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Anak-anak itu cuma butuh yang harus ini. Kalau terlalu banyak susah ngapalkannya. Tambah. Yang penting satu dulu. Kita berubah kepingin satu dulu. Apakah anak ini sudah datang tepat waktu? Oh sudah. Kita jalankan misi kedua. Apa itu? Bersikap baik sebelum memulai kelas. Ya 2 itu kita harus tanamkan lagi. Jadi tidak harus 4 ini kita laksanakan semua. Anak-anak harus hari ini 4 pelajaran. Jangan dipaksa dulu. Satu-satu dulu. Kalau sudah datang ke kelas itu sudah tepat waktu, oke. Berarti kita sudah berhasil.
bentuk-bentukan keyakinan kelasnya seperti ini. Sekarang saya mau buat permainan sama Bapak Ibu. Kita mau buat keyakinan kelas kita sama-sama. Nanti bisa dipraktekkan di kelas kita masing-masing. Nah, ini ya. Saya bagi post-it. Ini awalnya gini Bapak Ibu. Kita tanya kepada anak-anak. Anak-anak, kita ingin kelas kita itu seperti apa sih? Biar anak-anak yang jawab. Mereka biar bisa bernalar kritis. Biar pintar ngomong. Awalnya anak-anak itu pemalu, kalau kita sering aja bicara, dia tidak akan pemalu lagi. Ya. Anak-anak kita ingin kelas kita itu seperti apa sih? Harusnya seperti apa? Loh, ini ada kotor-kotor. Apakah kita nyaman kalau kelas kita kotor? Apakah kita nyaman kalau kita belajar dengan kelas yang kotor? Biar mereka yang jawab. Loh, berarti impian kita harus punya kelas seperti apa, Nak? Impian kita itu harus punya kelas yang bagaimana? Biar mereka menulis sendiri. Silakan ditulis di sini, Bapak Ibu. Silakan ditulis. Habis ditulis, diresapi keyakinan yang Anda inginkan itu seperti apa? Bukan dalam hidup, tapi dalam kelas. Iya, itu lem. Nanti ditempel Bapak Ibu. Ditempel di sini ya. Seperti ini nanti jadinya. Nah, ini ya. Ini berasal dari anak-anak sendiri. Nah, ini tuh oke. Ini tulisan anak-anak sendiri, keinginan mereka itu seperti apa, biar mereka nulis. Nah, kayak Jatian ini tidak bisa menulis, bacanya juga kurang. Ternyata tidak punya inisiatif gambar, Bapak Ibu. Gambar anak buang sampah. Nulis sudah tidak hebat sekali. Ya. Memang dia tidak. Saya tidak bisa nulis Bu Fitri. Saya bisa gambar, ya Allah, pintar, hebat ditulis. Nah, dari sini loh. Ini pada rasanya nih ngomongnya juga kurang cetok, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi dia punya kreatif, bisa gambar. Ya. Silakan ditulis monggo. Keyakinan kelas yang akan dibuat monggo. Tulis Bali. Oh tidak ada, oke. Biar teman kami berani kasih merah. Sekolah apa pulpen. Silakan ditulis keyakinan keinginan Bapak Ibu Puri di kelas itu seperti apa. Silakan ditulis. Dan jangan lupa Bapak Ibu bawahnya, anak itu suruh mikir. Kalau kita ingin sekolah kelas kita bersih, harus apa tindakannya? Tulis di bawahnya. Jadi sama tadi kita ingin kelas kita bersih, Bu Fitri. Loh, bagaimana caranya? Kalau kelas itu biar bersih, seperti itu. Jadi anak-anak kasih tindakannya gimana? Terus ada yang nulisnya kurang tepat, sampah nulis SMP, masalah. Monggo ibu kepala sekolah. Sambutan nanti. Silakan dibuat. Kalau sudah dibuat, sudah yakin, itu keyakinan kelas Anda dengan semua. Silakan ditempel di papan ini. Silakan ditempel. Ada jalan keluar solusinya. Iya, ada jalan keluarnya. Jadi anak-anak itu kepinginnya kelasnya seperti apa? Kalau ingin kelasnya bersih, berarti caranya bagaimana? Tulis di bawahnya seperti itu. Kalau bersih berarti harus disapu, dipel. Kalau kepingin kelasnya tidak kaku, berarti solusinya bagaimana? Biarkan mereka bernalar kritis, biarkan mereka berpikir. Boleh, monggo, Bu Ani, silakan. Sama solusinya, mengajarkan anak-anak itu bernalar kritis gitu. Jadi solusinya bagaimana? Pinginnya apa? Solusinya apa? Kita ngajari anak-anak itu smart solution. Ya, smart karakter.
gambar saja Bu. Ya, itu kan sudah hebat. Jadi Potensinya dia itu ada di seninya, ya. Rasa, olah rasa berarti dia. Ya. Nah, itulah yang harus kita kembangkan. Gambarnya bagus Bapak Ibu, masih ada di saya. Gambarnya bagus. Berarti itulah yang harus kita kembangkan. Memang matematika tidak bisa dia, susah. Tapi kita tidak harus memaksa dia untuk bisa. Dia pegang ompel, dia bisa membuat. Saya tanya ibunya, di rumah ini nggak mau belajar kamu? Nggak mau Bu Fitri. Tapi senang itu lo pegang ompel. Benerin sepedanya sendiri dia itu bisa. Loh, ini loh, ya. Kita berarti punya. Akhirnya saya arahkan, oh berarti komplementari itu. Jangan komputer, saatnya komputer sekolahan. Ya. Jadi saya arahkan ibunya, berarti keseni perannya ibu. Senengannya gonting-gonting, senengannya gambar. Masukkan ke komplementari. Saya bilang ke komplementari, ibunya mau, oke. SDN Kepulauan 3 luar biasa. Lagi SDN Kepulauan 3 luar biasa. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini gaya dengan kelasnya. Ini yang sudah jadi. Karena sudah ditempel-tempel, terus dimodif lagi. Karena itu keyakinannya banyak sekali. Sudah saya tulis, terus saya tempel seperti ini. Sama dengan punyanya Bu Nita juga. Oke. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus tahu potensi murid kita, kebutuhan dasarnya apa. Nah, itu pentingnya kolaborasi antara guru dan siswa. Yang pertama yaitu kesenangan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita ambil contoh, anak ini sukanya mukul teman. Mukul teman, pokoknya kalau nggak mukul, gatel gitu ya. Sukanya mukul. Kita tanya, kenapa sih nak kok suka mukul? Aku seneng Bu Fitri. Ada yang sampai nangis aku seneng. Nah, berarti dia butuh apa? Kebutuhan dasar mereka itu senang. Nah, iya senang enak ya nak, mukul-mukul sampai anaknya nangis ya? Iya Bu Fitri senang. Nah, dan bagaimana caranya senang lagi tapi tidak seperti itu? Nah, kita cari solusi sama ngomong. Memang kita harus kolaborasi. Kita harus bicara dari hati ke hati sama siswa kita agar kita juga lebih dekat dengan mereka. Kita juga lebih tahu kebutuhan mereka itu apa. Iya nak, memang senang. Tapi ada nggak yang lain lagi yang membuat kamu senang? Selain mukul teman, kira-kira itu apa? Oh ini Bu Fitri. Nah, yang itu saja, yang mukul teman jangan. Kira-kira kalau kamu dipukul teman sakit atau enggak? Nah, seperti itu. Jadi dia yang jawab. Masa dia bernalar kritis juga. Kalau dia diam aja, ya Bu Fitri pengen tahu jawabannya apa, yo. Nah, harusnya seperti apa? Harusnya gimana? Bagaimana? Seperti itu. Terus cinta dan kasih sayang ini kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang berkoneksi. Nah, saya ambil contoh murid saya yang dahulu ya. Muridnya Bu Anita pastinya, sekarang muridnya Bu Atta Agus. Sinten itu yang laki-laki itu? Sani ya, Sani. Sani itu pintar tapi puingnya ya seperti itu ya Pak. Jadi sekali sama temannya sering dicemooh. Nah, dia itu karena saya ingin tahu kenapa sih nah, ternyata ibunya di rumah itu suka tiktokan, nggak ngurusin si Sani. Berarti dia kurang perhatian. Oke. Jadi kalau ada guru yang dia senangi ngerangkul, terus cari perhatian. Pokoknya aku lihat dokter koncoku, guruku pasti marah. Aku kan diperhatikan. Nah, berarti dia butuh. Kebutuhan dasar dia itu cinta dan kasih sayangnya kurang. Kalau tidak dapat dari orang tua, apakah kita sebagai pendidik hanya diam saja? Apakah kita sebagai pendidik hanya diam saja kalau dia kekurangan
yang salah adalah teman saya, seperti itu. Nah, kita sebagai guru juga harus mengetahui karakter mereka itu seperti apa. Caranya mengetahui karakter mereka, ya kita gali satu demi satu mereka. Dan saat istirahat ditanyai, nah, omongan anak kecil itu kan nggak bohong. Kalau sekali dia bohong, besoknya kita tanyai beda berarti bohong. Kalau sekali kita tanya, besok kita tanyai kayak itu lagi, jawabannya berarti itu betul. Seperti itu. Terus penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi diakui, ya seperti saya tadi juga. Dia ingin diakui kalau dia itu bisa. Dia ingin diakui kalau dia itu ada. Sedangkan teman-temannya sering mencemooh, ya. Kalau dia itu modelnya nggak bisa, gitu. Padahal dia ingin. Saya ini bisa. Pernah suatu kali ya, saya pernah tahu dia ini jadi ketua kelas. Berarti kan dia ini apa? Kebutuhan dasarnya menguasai, ya. Seperti itu. Jadi kita arahkan, oh bisa nak jadi ketua kelas. Oh sebelum jadi ketua kelas, jadi ketua kelompok aja dulu. Bagaimana? Bisa enggak? Biar dia tidak jalan-jalan. Jadi ketua kelompok dulu, kita buat kelompok-kelompok kecil. Jadi anak itu biar dia tidak mudah. Loh, Pak Ketua kok mudah? Kan ketua itu jadi panutan. Ayo, jadi ketua kelas jadi ketua kelompok itu harus seperti apa? Nah, itu biar anak-anak tidak muter-muter Bapak Ibu dulu. Jadi dia dikasih kasih tugas, menghandle teman-temannya. Dia pasti senang. Semua anak pasti senang kalau dikasih tugas. Apalagi tugas sebagai penguasa itu ya. Seperti itu. Kebebasan. Kalau kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, itu kebebasan. Nah, kayak saya tadi, saya senangnya di sekolah karena kalau di sekolah saya bebas berekspresi. Kalau di rumah saya tidak bisa bebas berekspresi. Saya tidak bisa mengeksplor keingintahuan saya. Jadi saya kebutuhan dasar saya itu kebebasan. Seperti itu. Terus untuk bertahan hidup nih. Kalau bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia ini kebanyakan ya bertahan hidup. kebutuhan fisiologis, rasa lapar, serta Psikologis, rasa aman. Seperti itu. Kita ambil contoh seperti ini. Kalau ada anak senangnya itu ambil makanan temannya, dia sampai ambil makanan temannya. Kita tanya, jangan langsung dimarahin. Kalau dimarahin, apalagi di depan teman-temannya, dia akan malu. Akhirnya kita dijudge, nggak senang aku, bisa nggak malu. Nah, ini seperti itu. Kita kolaborasi, kita ajak. Kenapa kok ambil? Oh, aku nggak suka. Makanan di rumah tempe, jangan kelor. Saya nggak suka makanan teman saya. Nah, ini berarti dia kebutuhan dasarnya bertahan hidup, ya, rasa lapar seperti itu. Kita lanjutkan. Semuanya tidak secara akademik, mungkin kebutuhannya akan merasa tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan dengan mencoba mengatur orang lain. Kita mencoba Sani lah, ya. Dengan mencoba bahkan menyakiti mereka secara fisik. Ini seperti ada kemarin Evan itu ya, dia itu senangnya mukul teman, karena dia senang katanya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak. Seperti itu, Bapak Ibu Guru. Ini ada 5 posisi kontrol. Nah, kita akan belajar. Kita di sini posisi kontrol kita sebagai guru itu ikut yang mana? Kita lihat, ini ada video sebentar lagi agar kita tahu. Oh, kita ini sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, apa sebagai teman, apa pemantau, atau manajer. Nah, kalau 2 ini berarti Anda akan mengakibatkan identitas gagal pada siswa kita. Kalau kita sebagai penghukum atau pembuat
mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Pergi sana lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Iya. Mereka aman. Ini kan hanya contoh. Kenapa nggak contoh SMA? Mungkin aja ke SD aja ya. Anak SD masih belum bisa diajak. Selamat pagi Bu. Sali, Sali. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Kepala sekolah yang Bisa terkena kali Sekarang ini, Minum. Maaf Bu, Lu Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Bapak kok bukan ibu. Terus, ibu harus apa ibu absen? Bapaknya novel berarti. Ini kan sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan mengalami bersalah dan ia akan mengingat tersebut dalam dirinya. tapi tak buru dulu lemur. Digelemut berarti. Ya ampun, Naren. Naren, Aduh, mami aku. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap bangun jam Bu. Ya sudah sana. Nanti
Tapi lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sih, sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Ini kan RP ada Kamu gitu. ini ada apa sih? Cenderung bersinggah dulu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini sebagai eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi mantau toh. Nggak direken nih. Bapak sulit. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu sendiri,
Bagaimana? Bapak Ibu sudah melaksanakan posisi kontrol yang mana? Manajer. Manajer, oke. Tepuk tangan buat Pak Eko dan manajer ya. Kalau saya dulu Bapak Ibu sebelum tahun ini saya sering tempuh, ya. Kenapa? Menurut saya saat di tahun pertama saya di sini, kalau tidak diukur karena ini tidak akan bisa jerah. Tapi biasa diulangi lagi. Akhirnya di tahun kedua saya ingin berubah menjadi posisi kontrol teman. Tapi saat saya tidak ada, kata guru yang ngajar, bagaimana Bu Fitri, ini anaknya seperti ini. Berarti dia hanya malu kalau saya ada. Nah, berarti itu masih motivasi eksternal. Akhirnya di tahun ketiga ini saya berusaha untuk menjadi manajer. Memang tidak mudah. Saya coba di 2 minggu ini. Nah, pas kasusnya Evan yang kemarin itu, terus ada yang tidak mengerjakan PR juga. Ya, saya coba untuk membuat posisi manajer dengan segitiga restitusi ini, Bu. Caranya tahapannya seperti ini. Jadi, kalau kita ingin menjadi sosok guru yang di posisi manajer saat murid kita mendapatkan masalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Saya ambil contoh murid saya sendiri, Evan. Kemarin Mbak bullying Bu sama Alwi. Nah, Alwi itu dipukul terus sama Evan karena si Alwi mengejek kami. Jadi dia dipukul marah-marah. Akhirnya saya tanya, nah, untuk menstabilkan identitas ini deh. Jadi kalau menstabilkan identitas, biar kita tidak perlu marah dengan marah akhirnya nanti tempur, nggak bisa. Jadi kita harus menstabilkan identitas. Caranya, saya tahu Evan ini salah. Semua orang juga pernah salah. Bu Fitri juga pernah salah. Tidak ada orang yang tidak mempunyai kesalahan. Nah, lanjut kita ke posisi yang kedua, tahapan yang kedua di segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut Evan, apakah itu perbuatan yang baik? Biar dia menjawab. Jadi tidak baik. Oh, tidak baik. Kenapa? Kita tanya, kenapa sih sampai mukul Alwi sampai seperti itu? Kenapa ngomongnya rame-rame sampai Javier juga? Karena ini. Oh, karena itu. Lanjut. Sudah, belum eksekusi ini Bu. Kita segitiga yang ketiga. Menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kamu apakah itu benar kalau diterapkan di sekolah? Keyakinan kamu itu apa? Keyakinan kelas kita yang kemarin itu apa? Tidak bertengkar Bu Fitri dengan murid, dengan teman. Oke. Berarti kalau tidak bertengkar dengan teman, kira-kira Evan dan Javier ini melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Melanggar. Bagaimana? Nah, ini mulai eksekusi Ibu. Jadi menanyakan keyakinan ini mulai eksekusi kita. Menanyakan kepada mereka. Nah, bagaimana ya cara solusinya? Kita ini kan sudah bermasalah. Ini sudah masalah karena kalian mukul Alwi. Caranya rame-rame juga. Bagaimana cara solusinya agar masalah ini tidak berkepanjangan dan tidak akan terulang lagi? Biar mereka yang menjawab. Ternyata jawabannya gini. Minta maaf, terus berbaikan. Oke, kira-kira kalau sudah minta maaf berbaikan, terus apa lagi? Sekiranya Alwi itu terima atau tidak? Iya, tidak. Nah, caranya bagaimana? Nah, biarkan dia menjawab sendiri. Saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, seperti itu. Jadi, biar anak-anak ya menjawab sendiri. Seperti ini, kalau ini tidak mengerjakan PR. Karena sekolah ini juga ini pernah tidak mengerjakan PR. Lalu pilihannya kira-kira kenapa masa tidak mengerjakan PR? Lupa. Oke. Nah,
Terima kasih. Selama ini Nggih. sebelum di awal waktu awal masuk di kelas 3 ya kita buat struktur organisasi kelas dan sebagainya. Kemudian ada kesepakatan salah satunya kalau tidak mengerjakan GR ya opo enaki di kayak sanksi opo atau bagaimana, mengerjakan aja di luar seperti kelas sebelumnya dari oke disepakatin. Berarti mau itu nggak baik ya. Ya, itu konsekuensi, ikut konsekuensi berarti gitu, dan restitusi. Boleh atau tidak? Ya, sebenarnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Iya, karena kalau kita konsekuensi, anak itu berarti kan tidak memecahkan masalahnya sendiri, tidak dengan keinginan mereka. Itu keinginan kita bersama. Tapi itu mendidik atau tidak kalau kita di luar, seumpama gitu. Anak ini tidak mengerjakan PR, kita di jam pertama tidak mengerjakan PR matematika misal. Keluar, kita sesuai konsekuensi kita, kesepakatannya ya, itu bukan kesepakatan sebenarnya karena itu konsekuensi ya. Jadi konsekuensinya anak ini harus di luar kelas. Apakah itu efisien? Apakah kalau sudah seperti itu, apakah mereka besok mengerjakan PR itu? Saya nggak mengerjakan ya ibu ya. Nah, berarti tidak efisien, ya? Iya, kalau saya karena kesepakatan seperti itu ya. Soalnya darah PR itu kok dikoreksi bareng-bareng duluan, balik ada ke jeruk, delok, Berarti kalau mengerjakan PR itu kalau dikoreksi bersama-sama ya, apakah tidak mengurangi jam pelajaran kita? Kalau mengerjakan apa mengoreksi itu sebenarnya kita sendiri saja. Guru. Kalau bersama-sama itu yang pertama mengurangi jam pelajaran kita, sedangkan jam pelajaran kita segini ya Bu. Terus kalau anak itu keluar, kalau anak itu ada di luar, dia akan terkurang apa pelajarannya dia akan berkurang. Terus kalau di depan saya lihat sendiri, kalau di depan mereka tambah guyup, tambah senang malah. Guru dia. Jadi tidak anak itu tetap aja seperti itu. Soalnya oh iya nanti aku disuruh lu keluar. Aku nggak seneng deh di rumah, enak deh di rumah. Isis di Jopo Isis. Isis di Jopo. Saya tidak kerjakan lagi aja. Enak di luar. Atau bisa kan kita sharing ya ibu, kita sharing, kita sama-sama belajar. Atau dibuat seperti ini aja kalau memang anak itu tidak mengerjakan PR, mungkin anak itu biar masuk, biar aja masuk, dia biar pelajaran. Istirahatnya saja yang dikurangi, istirahatnya saja yang dikurangi, terus dia mengerjakan PR. Kalau itu sudah, kalau segitiga restitusinya sudah dilaksanakan loh, Be. Kalau segitiga restitusi sudah dilaksanakan, kita cari identitas, menginstalkan identitasnya, kita validasi tindakan, validasi tindakannya, keyakinan kelasnya sudah, tapi anak itu tetap saja seperti itu, ya kita buat seperti itu aja, istirahat, pas istirahat anak itu mengerjakan, seperti itu. Kami sebenarnya cuma bukan apa kita namanya sharing aja ya. iya betul, kita belajar bersama. Berhubungan dengan namanya saya yang ditanyakan sama Bu Ari tadi, tanyakan sebenarnya ya enggak ya, ya bukan ditanyakan. Sebenarnya dalam sisi satu orang tua itu kadang mempunyai mendidik anak itu kurang tanggung jawab. Kenapa saya bilang seperti itu? Kadang orang tuanya itu khususnya pada PR, orang tuanya kita kan semua ada grup orang tua, toh? Ada grup wali murid. Bapak Ibu di grup, apakah hari ini ada PR? Yang belajar siapa? Bapak Ibu kapan pulang? Ketika kita sebagai guru tidak memberikan informasi, ada di sana. Tapi ketika kita tidak memberikan informasi pulang, tujuan kita cuma satu, berikan agar mereka bertanggung jawab. Tapi kenyataannya orang tua tidak.
Bapak Ibu besok pakai baju apa? Bapak Ibu besok waktunya apa? Bapak anak-anak besok pulang jam berapa ya? Di situ lah. Makanya di situ rasa tanggung jawab seperti yang dikasih kata Bu Ani masalah PR. Anak itu apa jari? Loh Pak, ada PR kok hari ini saya nggak tahu, nama saya nggak bilang. Nah gitu sih biasanya. Siapa yang mengajarkan tidak tanggung jawab? Karena di P5 kita siswa harus bisa mandiri. Berarti harus tahu kapan ada PR, kapan waktunya belajar, kapan kita bermain, harus tahu di situ. Nah itu hanya sebatas pandangan di situ kita. Kita memang tidak bisa menyalahkan, ada itu terserah. Tapi kadang kalau kita disuruh tidak bertanggung jawab, tidak ini orang tua, ya kita bagaimana? Itu anak-anak rasa tanggung jawabnya kurang. Nah, kenapa kamu katakan sakit? Orang tua saya nggak menyiapkan ya di situ Pak. Terima kasih. Boleh saya tanggapi ya Pak Amin? Sedikit aja, ini mau siap. Nanti solusinya yang Pak Amin sampaikan bisa kita masukkan di agenda pertemuan wali murid. Mudah-mudahan wali murid yang kita undang dan yang kita beri saran dapat menerima apa yang saya sampaikan. Jadi itu solusinya only one, pertemuan wali murid. Ya. Terima kasih sudah Dijawab sama Bunda Kepala Sekolah. Ya, terima kasih sudah masyarakat. Saya ingin banyak lagi, satu kali lagi ya Bapak biar semangat. Kita joget. Monggo berdiri semua, monggo berdiri. Terakhir ya, biar kita semangat. Ayo. Iya. Jogetnya harus heboh ya. Tangan ke atas. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan ke depan, siap berdoa. Kita putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggulung, tangan digulung. Ulang melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Kita sudah selesai. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi